Nah, di bab 2 pelajaran PKK kita akan bahas tentang peluang usaha. Peluang usaha itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu peluang, artinya adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sederhananya peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri peluang usaha yang baik diantaranya. Yang pertama yaitu bersifat orisinil, jadi tidak menjiplak atau mengambil karya orang lain. Terus yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi harus lihat-lihat kira-kira kedepannya usaha yang dia jalanin itu gimana pangsa pasarnya dan persaingan di masyarakat itu gimana. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan minat. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Dan yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Jadi percuma dong kalau ngejalanin tapi nggak senang, ya enggak? Oke, kita lanjut ke analisis peluang usaha. Nah, di analisis peluang usaha di sini, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Nah, di antaranya yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Nah, jadi harus percaya dan yakin di diri sendiri kalau usaha yang dia jalanin bisa dia jalanin, dia laksanakan. Terus yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Jadi terbuka. Jadi tidak berarti suatu saat memulai dia memiliki ide, kemudian ya untuk seterusnya begitu. Jadi harus menerima gagasan atau ide-ide baru, mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Maksudnya di sini ya seperti introspeksi diri. Kira-kira hal-hal yang dilakukan pada saat melakukan usaha itu sudah baik atau belum, sudah maksimal atau belum. Terus yang keenam yaitu mau mendengarkan saran orang lain. Nah, ada beberapa persiapan peluang usaha. Jadi untuk melakukan analisis peluang usaha itu dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Jadi ada persiapannya. Yang pertama yaitu meneliti luas usaha yang dipilih. Terus yang kedua yaitu bentuk usahanya. Terus yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni itu seperti apa. Yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Dan yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Jadi sebelum kita membuka usaha itu ada beberapa persiapan untuk menganalisis kira-kira peluang usaha yang akan kita jalanin itu seperti apa sih. Oke, selanjutnya ada tujuan analisis peluang usaha. Jadi secara umum tujuan analisis ini itu untuk mengetahui gimana sih usaha tersebut layak dikerjakan atau enggak, jadi worth it atau enggak sih. Nah, jadi ada beberapa yang harus dicermati dan harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu tujuan analisis peluang usaha. Yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Yang kedua, untuk menemukan potensi usaha. Jadi peluangnya, potensinya, keuntungan ruginya itu harus diperhitungkan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha itu dapat bertahan. Nah, untuk kita mensiasati keberhasilan dan kegagalan sebuah wirausaha itu ada beberapa faktornya. Kayak faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan wirausaha itu ada 4. Yang pertama, bisa jadi faktor manusia, dari kepribadiannya atau karakter orang. Itu bisa menunjang berhasil atau enggaknya suatu usaha. Terus yang nomor 2 yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Jadi dalam mengelola usaha itu kita pasti dihadapkan dalam berbagai macam kondisi. Nah, ilmu pengetahuan inilah yang akan ngebantu kita untuk bertahan di dunia wirausaha. Nah, setelah ilmu pengetahuan, faktor manusia yang lain yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha adalah pengalaman yang dimiliki. Jadi kan ada pepatah nih mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain.
Nah, pengalaman orang lain itu juga bisa kita amati secara langsung, bisa juga kita lihat kisah-kisah inspiratifnya atau dari media-media seperti televisi, internet, dan lain-lain. Nah, faktor kedua yang menyebabkan keberhasilan wirausaha yaitu keuangan. Jadi selain faktor manusia, faktor keuangan juga mempengaruhi. Nah, faktor keuangan ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Jadi kalau nggak ada modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Jadi harus ada modal dulu, seperti misalnya pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Yang ketiga yaitu perencanaan. Nah, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Biar usaha yang kita jalani itu bisa lebih terarah dan tidak asal berjalan gitu aja gitu. Nah, jadi kita juga harus ngerencanain kira-kira produk apa yang mau dibuat, terus modalnya berapa, terus calon konsumennya itu siapa, terus di mana tempat usahanya, dan siapa aja kira-kira yang terlibat dalam kegiatan usaha kita. Nah, yang terakhir yaitu pemasaran. Nah, jadi pemasaran produk itu juga faktor yang penting dalam keberhasilan wirausaha. Jadi sebagus apapun produk, kalau nggak mampu memasarkan, ya produknya nggak dapat dijangkau konsumen. Jadi nggak bakal bisa berhasil gitu. Nah, jadi ada beberapa yang harus dipikirkan. Kira-kira siapa yang akan memasarkannya, terus kira-kira siapa yang mau beli produknya, kira-kira terus strateginya untuk pemasaran itu gimana. Nah, itu yang perlu dipikirkan ketika menjalankan suatu usaha. Nah, kemudian selain faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha, ada juga nih faktor-faktor penyebab kegagalannya. Jadi kegagalan itu bisa dari berbagai hal ya. Nah, ini salah satunya menurut Zimmerer. Jadi si Zimmerer ini bilang kalau yang menyebabkan wirausaha gagal itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial, terus kurang berpengalaman, terus juga tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, dan kurang pengawasan peralatan. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil ya, jadi untuk biar usahanya berhasil itu kita harus emang benar-benar sungguh-sungguh niat, direncanain semuanya, dipikirkan analisisnya bagaimana, jadi nggak asal berjalan gitu aja. Oke, sekian untuk pelajaran PKK di bagian peluang usaha yang bagian pertama. Nanti kita lanjut di bagian kedua. Oke, sekian, assalamualaikum.